Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kelompok 5 di sini dan kali ini kita akan menjelaskan apa aja yang dimaksud Qadariyah dan Jabariyah setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalau kita berkenalan dulu teman-teman kita yang ada di kelompok 5. Di antaranya ada Aulia Rahma Rasidi, Fikri Al-Kautsar, dan yang terakhir ada Solahuddin Al-Ayyubi. Langsung aja ke videonya. Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah atau biasanya disebut fatalism atau predestination. Sejarah Jabariyah. Seorang ahli sejarah bernama Ahmad Amin berpendapat jika kemunculan Jabariyah ini disebabkan oleh kehidupan bangsa Arab yang berada di tengah-tengah kerasnya gurun Sahara. Keadaan lingkungan sekitar yang sulit membawa mereka kepada sikap fatalisme. Namun, terkait dengan kemunculan paham Jabariyah, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika paham ini dikuasai oleh pengaruh asing, yaitu pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Qurra dan agama Kristen yang bermazhab Yakobit. Pengertian Jabariyah sendiri secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung pengertian memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dalam manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa, majbur. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan kehendaknya. Di sini manusia tidak mampu mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah manusia sebagai wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Dalil Jabariyah, Quran Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surat Al-Insan ayat 30. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Doktrin atau ajaran Jabariyah. Pertama, Jabariyah ekstrim atau murni, bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah. Iman adalah ma'rifat, atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Al-Quran adalah makhluk, Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera dan mata di akhirat kelak. Kedua, Jabariyah moderat, bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Allah menciptakan segala perbuatan, tetapi manusia juga berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Yang pertama, Allah tidak dapat dilihat di dalam akhirat menggunakan panca indera, tetapi Allah bisa saja memindahkan potensi hati atau makrifat kepada mata sehingga manusia dapat melihat Allah. Yang kedua, kalam Allah adalah makhluk. Yang ketiga, tidak ada kewajiban apapun sebelum para nabi dan rasul diutus. Dan yang keempat, pemimpin boleh saja bukan dari suku Quraisy, namun yang lebih pantas dari keturunan Rasulullah. Adapun tokoh-tokoh penganut Jabariyah ekstrem, yang pertama ada Jahm bin Safwan, yang kedua Ja'ad bin Dirham. Lalu Jabariyah moderat, yang pertama Husain bin Muhammad An-Najjar, yang kedua Diror bin Amr, dan yang ketiga Hafsul Al-Farad. Selanjutnya sekte Jabariyah. Menurut Syahrastani, terdapat 3 golongan dalam Jabariyah, yaitu yang pertama Jahmiyah. Jahmiyah adalah sekte para pengikut Jahm bin Safwan, salah seorang yang paling berjasa besar dalam mengembangkan aliran Jabariyah. Ajaran Jahmiyah yang terpenting adalah Al-Bari Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Pencipta lagi Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifatkan dengan sifat yang dimiliki makhluknya, seperti sifat hidup, hai, dan mengetahui yang alim. Karena penyifatan seperti itu mengandung pengertian penyerupaan Tuhan dengan makhluknya, padahal penyerupaan seperti itu tidak mungkin terjadi. Yang kedua, Najjariyah.
Sekte ini dipimpin oleh Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Ajaran yang dikemukakan bahwa Allah memiliki kehendak terhadap dirinya sendiri, sebagaimana Allah mengetahui dirinya. Tuhan menghendaki kebaikan dan kejelekan, sebagaimana Ia menghendaki manfaat dan mudarat. Dan yang ketiga, Diroriyah. Sekte ini dipimpin oleh Diror bin Amr dan Hafaz Al-Farad. Kedua pemimpin tersebut sepakat meniadakan sifat-sifat Tuhan, dan keduanya juga berpendirian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Mengetahui dan Maha Kuasa, dalam pengertian bahwa Allah itu tidak jahil atau bodoh dan tidak pula ajis atau lemah. Selanjutnya, Qadariyah, Free Will and Free Act. Sejarah Qadariyah. Aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Gilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Natabah menjelaskan dalam kitabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin. Aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'aib. Selanjutnya, pengertian Qadariyah. Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Adapun dalil Qadariyah, yang pertama Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Adapun dalil yang kedua yaitu Quran surah Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Artinya, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Ia melihat apa yang kamu perbuat. Selanjutnya, sekte-sekte Qadariyah. Banyak pendapat tentang perpecahan Qadariyah ini. Di antaranya dikatakan bahwa paham Qadariyah terpecah menjadi 20 kelompok besar, yang setiap kelompok dari mereka mengkafirkan kelompok yang lainnya. 20 aliran dari Qadariyah itu adalah Wasiliyah, Amruwiyah, Huzaliyah, Nazaniyah, Murdariyah, Ma'mariyah, Tamamiyah, Jahiziyah, Khabithiyah, Himariyah, Khiyatiyah, Syahamiyah, Ashab Salih Qubah, Marisiyah, Ka'biyah, Jubbaiyah, Basyamiyah, Murji'ah Qadariyah. Dari Basyamiyah lahir pula aliran besar yakni Khabithiyah dan Himariyah. Selanjutnya, doktrin atau ajaran Qadariyah. Yang pertama, Allah tidak mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu kecuali selepas ia terjadi. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa Allah tidak bersifat dengan suatu sifat yang ada pada makhluknya. Yang ketiga, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini disebabkan pengingkaran mereka terhadap sifat Allah. Yang keempat, mengenal Allah wajib menurut akal, dan iman itu ialah mengenal Allah. Jadi menurut paham Qadariyah, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedang amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Jadi artinya orang yang berbuat dosa besar dan mempengaruhi keimanannya. Yang kelima, mereka mengingkari melihat Allah atau ru'yah, karena ini akan membawa kepada penyerupaan atau tasbih. Dan yang terakhir, mereka mengemukakan pendapat tentang surga dan neraka akan musnah atau fana. Pas ahli surga mengecap nikmat dan ahli neraka menerima azab siksa. Adapun tokoh penganut Qadariyah, yang pertama Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang kedua Ma'bad al-Juhani, yang ketiga Gilan ad-Dimashqi. Syukron kathiron. Sekian dari kelompok 5. Kurangnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.